Halo semuanya, pernah kepikiran nggak gimana ceritanya konsep yang awalnya dipakai buat mengelola pabrik malah bisa masuk dan merevolusi ruang kelas kita? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas soal pengertian, konsep, sampai sejarah lahirnya gerakan mutu dalam dunia pendidikan. Ini benar-benar cerita yang luar biasa tentang gimana ide dari jalur perakitan industri berubah jadi fondasi utama kesuksesan di sekolah. Oke, biar gampang, hari ini kita akan pecah bahasanya jadi 5 poin utama. Mulai dari mendefinisikan apa itu mutu pendidikan, sejarahnya dari dunia industri, konsep dari 3 babak mutu, cara implementasinya, sampai ke integrasi nilai untuk masa depan kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, mendefinisikan mutu dalam pendidikan. Coba deh Anda bayangkan sebentar, apa sih kesamaan antara mesin perakitan di pabrik yang bikin barang dengan tugas mulia mendidik pikiran seorang siswa di sekolah? Agak aneh ya kedengarannya. Kayak dua dunia yang beda banget dan nggak mungkin disatukan. Sering banget kan kita dengar kata mutu atau kualitas dipakai cuma buat jargon pemanis aja. Padahal mutu tuh nggak statis. Ini adalah sebuah ide yang super dinamis. Maksudnya gini, sebuah institusi pendidikan itu baru dibilang bermutu kalau mereka nggak cuma ngasih layanan standar, tapi secara konsisten selalu bisa melampaui ekspektasi dan kebutuhan orang-orang yang mereka layani. Terus pertanyaannya siapa sih yang nuntut mutu ini? Nah, sistem pendidikan kita ini sebenarnya melayani dua kelompok pelanggan sekaligus. Pertama, ada pelanggan internal, yaitu para siswa yang duduk belajar di kelas. Dan kedua, ada pelanggan eksternal, kayak masyarakat luas dan dunia industri di luar sana. Dua-duanya ini sangat bergantung pada hasil didikan yang benar-benar berkualitas tinggi. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua, sejarah mutu, dari industri ke sekolah. Percaya atau enggak, semua ini bermula tepat setelah Perang Dunia Kedua. Waktu itu, seorang ahli bernama W. Edward Deming ngebantu para insinyur pakai teori statistik. Siapa yang sangka coba, ide soal efisiensi yang awalnya murni buat ngegejot produksi pasca perang ini, akhirnya menyeberang ke kampus-kampus di Amerika dan Inggris di awal tahun 90-an. Puncaknya, konsep ini resmi disahkan lewat publikasi Standar Pengajaran Pendidikan Tinggi di tahun 1991. Pastinya perubahan ini nggak mulus-mulus aja. Awalnya banyak banget pendidik yang nolak keras model bisnis ini. Mereka pada protes, sekolah kita ini bukan pabrik yang cuma produksi barang. Dan wajar sih mereka mikir gitu. Nah, paradigma ini baru benar-benar berubah waktu para guru ini diajak terjun langsung ke dunia industri buat lihat sendiri dengan mata kepala mereka betapa efektifnya sistem manajemen mutu itu. Ada satu fakta sejarah yang lumayan ironis dari awal mula total quality management ini. Tokoh pelopor kayak Deming yang kita sebut tadi, awalnya malah sempat diabaikan sama sekali loh sama perusahaan-perusahaan di Amerika. Tapi begitu metodenya meledak dan merevolusi produksi global di Jepang, barulah dunia sadar. Dan akhirnya, metode itu membawa gelombang perbaikan besar-besaran ke sistem pendidikan kita. Kita masuk ke bagian ketiga, konsep dari 3 bapak mutu pendidikan. Mari kita bedah pola pikir dari 3 pemecah masalah yang super visioner ini. Pertama, ada Deming. Dia ini fokus banget ke wawasan psikologis dan gimana adaptasi budaya itu bisa mengubah sebuah institusi. Terus ada Juran, yang orangnya sangat pragmatis dengan pendekatan bertahapnya. Dan yang ketiga, Crosby. Dia ini terkenal banget sama standar zero defect, atau tanpa cacat. Pokoknya menuntut kesesuaian mutlak dari awal sampai akhir. Biar lebih gampang dicerna, Juran bikin ini jadi sangat logis lewat apa yang disebut trilogi mutu, perencanaan, pengendalian, dan peningkatan mutu. Kenapa ini penting banget? Gini loh, kalau kita dengar kata perbaikan mutu, kadang kesannya kayak tugas raksasa yang menakutkan kan? Nah, dengan dipecah jadi 3 langkah ini, konsep yang tadinya rumit, sekarang jadi sesuatu yang sangat bisa dikelola dan dieksekusi sama administrator sekolah manapun. Terus gimana prakteknya di ruang kelas? Dari beberapa prinsip Deming ini, ada satu poin yang menurut saya benar-benar game changer. Hindari inspeksi massal di akhir semester. Maksudnya, mengevaluasi pemahaman siswa secara rutin selama proses belajar mengajar itu jauh lebih efektif daripada cuma ngejudge mereka lewat satu ujian final aja di akhir periode. Masuk akal banget kan? Lanjut ke bagian 4, implementasi manajemen mutu terpadu atau TQM. Coba bayangkan kalau kita menggabungkan TQM ini dengan manajemen berbasis sekolah. Hasilnya, perpaduan yang luar biasa sempurna. Di satu sisi kita punya transparansi sistem dan fokus pada kepuasan pihak terkait dari TQM. Terus di sisi lain, sekolah dikasih kebebasan berinovasi secara lokal. Jadi, inovasi yang muncul itu nggak asal-asalan, tapi benar-benar pas sasaran dan menjawab kebutuhan unik di komunitas sekolah tersebut. Tapi ingat, pilar-pilar kesuksesannya ini nggak bisa ditawar ya. Mulai dari guru yang kompeten,
supervisi yang jalan terus, dana yang efisien, sampai evaluasi yang beneran pakai data. Tapi dari itu semua, yang paling ditekankan adalah kepemimpinan yang kolaboratif. Menciptakan mutu pendidikan itu bukan beban satu orang aja, melainkan hasil dari kerjasama tim yang luar biasa solid. Dan akhirnya kita sampai di bagian 5, integrasi nilai dan masa depan pendidikan. Nah, di titik inilah aturan pabrik yang dulunya kaku dan mekanis, pelan-pelan berevolusi jadi sesuatu yang maknanya jauh lebih dalam. Ambil contoh konsep Kaizen dari Jepang. Kalau ditarik ke pendidikan, Kaizen ini bukan cuma soal perbaikan teknis. Ini adalah komitmen buat terus berkembang yang harus dibarengi sama etos kerja tinggi dan nilai spiritual. Mutu nggak lagi cuma sekedar angka, tapi berubah jadi proses moral yang transendental. Kalau kita lihat dari berbagai riset modern saat ini, integrasi nilai ini makin tajam disoroti loh. Apalagi kalau kita memandangnya dari kacamata nilai-nilai spiritual, misalnya dalam perspektif Islam. Manajemen mutu itu nuntut lebih dari sekedar operasional yang efisien. Di dalamnya ada soal integritas, keikhlasan, kejujuran, dan yang paling berat, tanggung jawab moral yang dipikul oleh setiap tenaga pendidik. Kualitas pendidikan yang sejati emang harus melibatkan aspek holistik yang ngegabungin dimensi intelektual, emosional, dan tentunya spiritual. Jadi kualitas itu nggak bisa lagi cuma diukur murni dari seberapa bagus nilai ujian di atas kertas rapor, tapi tentang gimana kita secara utuh berhasil menumbuhkan karakter yang mulia pada diri siswa. Sebagai penutup sesi bedah materi kita kali ini, saya meninggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Apakah selama ini institusi kita cuma sibuk memproduksi siswa-siswa yang pintar secara akademis aja? Atau kita sebenarnya sedang membangun fondasi masyarakat yang jauh lebih baik dan lebih beretika? Karena ingat, di sekolah kita itu nggak lagi merakit barang atau mesin. Kita sedang membentuk masa depan sebuah peradaban. Terima kasih ya udah fokus belajar bareng hari ini dan teruslah semangat menggali ilmu.